Saat Ibu Siti berteriak homoseksualitas adalah dosa neraka yang harus dibasmi dari mimbar gereja Betel Surabaya, Rian merasa jantungnya berhenti sejenak. Karena dia tahu, rahasianya sebagai pria gay yang mencintai Dimas akan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Suara ibunya menggema di ruangan besar yang dipenuhi ratusan jemaat, tangan-tangan terangkat dalam amin yang keras, sementara Rian duduk di bangku depan dengan kepala tertunduk, keringat dingin membasahi kemeja putihnya. Hari itu adalah minggu biasa, tapi bagi Rian, itu adalah hari di mana topeng yang dia pakai selama 25 tahun hampir copot. Setelah khotbah selesai, jemaat berhamburan keluar, tapi Rian tetap duduk, tangannya gemetar memegang Alkitab yang sudah usang di pangkuannya. Ibu Siti turun dari mimbar dengan senyum kemenangan, matahari pagi menyinari wajahnya yang masih cantik meski sudah 52 tahun. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanya ibunya sambil menyentuh bahu Rian. Rian hanya mengangguk, tak berani menatap mata ibunya yang selama ini paling lantang mengecam kaum Sodom. Di rumah, suasana makan siang keluarga terasa normal seperti biasa. Ayah Rian, Pak Budi, seorang pensiunan guru, membaca koran sambil sesekali mengomentari berita politik. Adik perempuan Rian, Lina, sibuk dengan ponselnya. Tapi di balik itu, Rian merasa seperti sedang duduk di atas bom waktu. Malam harinya, dia menyelinap keluar rumah dengan alasan ada rapat guru. Sebenarnya, dia menuju sebuah kai kecil di pinggir jalan Darmo yang jarang dikunjungi orang gereja. Di sana, Dimas sudah menunggu dengan 2 gelas kopi hitam panas. Dimas, 28 tahun, seorang akuntan di perusahaan swasta, tersenyum lembut saat melihat Rian masuk. "Kamu terlihat lelah sekali hari ini," kata Dimas sambil memegang tangan Rian di bawah meja. Rian menceritakan khotbah ibunya, suaranya parau. "Dia bilang kita ini kutukan, Dim, aku merasa seperti penipu setiap kali duduk di gereja." Dimas menghela napas panjang. "Kita sudah bicara ini berkali-kali, Rian. Kamu tidak perlu keluar sekarang. Kita bisa tetap diam, seperti yang kita lakukan selama 3 tahun ini." Tapi Rian tahu, diam bukan lagi pilihan. Sejak kecil, Rian dibesarkan dalam lingkungan gereja yang ketat. Ayah dan ibunya adalah pilar gereja, ibunya bahkan sering diundang menjadi pembicara di acara-acara antil di kota. Rian ingat saat usia 15 tahun, dia pertama kali merasakan ketertarikan pada teman sekelasnya, seorang cowok bernama Andi. Dia berdoa setiap malam, meminta Tuhan menyembuhkan dirinya, tapi perasaan itu tak pernah hilang. Di universitas, dia bertemu Dimas di sebuah kelompok studi Alkitab rahasia yang sebenarnya hanya alasan untuk bertemu. Hubungan mereka tumbuh pelan, penuh kehati-hatian. Pertemuan di taman malam hari, pesan singkat yang dihapus segera, pelukan singkat di mobil. Tidak pernah ada yang lebih dari itu karena mereka berdua takut dosa, takut Tuhan, takut masyarakat. Tapi semakin hari, Rian merasa lelah menyembunyikan diri. Di sekolah tempat dia mengajar matematika untuk anak SMP, ada rekan kerja yang mulai curiga karena Rian tak pernah cerita tentang pacar perempuan. "Kamu terlalu tampan buat singlet terus," goda rekan itu suatu hari. Rian hanya tertawa gugup. Malam itu di KAE, Dimas mengusulkan, "Mungkin kita bisa pindah ke Jakarta, mulai hidup baru di sana. Di Surabaya terlalu sempit untuk kita." Rian menggeleng. "Aku tidak bisa tinggalkan ibu. Dia segalanya bagiku meski dia benci orang seperti kita." Dimas memeluk Rian sebentar di mobil sebelum pulang, ciuman singkat di pipi, cukup untuk mengisi hari-hari mereka yang penuh kepura-puraan. Rian pulang larut, berdoa lagi di kamar, air mata mengalir. "Tuhan, kenapa Engkau buat aku seperti ini kalau itu salah?" Besok paginya, berita menyebar cepat di grup jemaat. Ada Otto, seorang pemuda gay yang ditangkap polisi karena kerusuhan moral. Ibu Siti langsung membagikan postingan dengan caption, "Inilah akibat dosa yang tidak diberantas." Rian membaca sambil sarapan, perutnya mual.
Dia tahu suatu hari Otto dirinya dan Dimas bisa jadi bahan khotbah berikutnya. Di sekolah, murid-muridnya yang biasa ceria mulai bertanya tentang The Orang Guy. Rian menjawab sekenanya, tapi hatinya hancur. Sore harinya, dia bertemu Dimas lagi di Taman Bungkul yang sepi. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan di bawah pohon rindang, berbicara tentang mimpi, punya rumah kecil, adopsi anak suatu hari, hidup tanpa takut. Tapi mimpi itu terasa jauh. Saat pulang, Rian melihat ibunya sedang berdoa di ruang tamu, Alkitab terbuka di ayat tentang Sodom dan Gomora. "Nak, kamu harus menikah segera," kata ibunya tiba-tiba. "Gereja punya banyak gadis baik-baik." Rian hanya mengangguk, tapi malam itu dia menangis di bantal. Ile hiji selesai sekitar 880 kata, cerita berlanjut tanpa jeda. Rian mulai merasa semakin tertekan di gereja setiap minggu. Setiap khotbah ibunya tentang dosa seksual terasa seperti pisau yang ditusukkan ke dada. Suatu hari, setelah kebaktian, seorang tetua gereja mendekati Rian. "Kamu anak pendeta harus jadi teladan, Rian. Jangan sampai terjerumus seperti anak-anak muda aman sekarang yang suka sesama jenis." Rian tersenyum kaku, tapi dalam hati dia berteriak. Di sekolah, seorang murid kelas 8 datang ke ruang guru dengan mata berkaca-kaca. "Pak, teman saya bilang dia suka cowok." "Apa itu dosa besar, Pak?" Rian menelan ludah, menjawab dengan hati-hati, "Tuhan mencintai semua orang, Nak. Yang penting kita berjuang melawan godaan." Jawaban itu terasa palsu di lidahnya. Malam itu, dia menelepon Dimas, suaranya pecah. "Aku tidak tahan lagi, Mas. Aku ingin keluar, ingin bilang ke semua orang siapa aku sebenarnya." Dimas diam sejenak. "Kalau kamu siap, aku dukung. Tapi pikirkan ibumu, Rian. Dia bisa hancur." Mereka bertemu di sebuah hotel kecil di pinggir kota, bukan untuk hal yang terlarang, tapi hanya untuk berbicara semalaman, berpelukan, saling menguatkan. Dimas bercerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana dia juga berdoa bertahun-tahun untuk disembuhkan. "Kita tidak sakit, Rian. Kita hanya berbeda dan Tuhan pasti mengerti." Rian pulang pagi hari, tapi di rumah sudah ada masalah. Lina, adiknya, menemukan pesan WhatsApp dari Dimas yang tidak sempat dihapus. "Siapa ini Dimas, Kak? Kok katanya aku kangen kamu?" Rian panik, berbohong bahwa Dimas adalah teman kerja. Tapi ibunya mulai curiga. Ibu Siti mulai mengawasi Rian lebih ketat, bertanya kemana saja setiap malam. Di gereja, kampanye anti-LGBT semakin gencar. Ibu Siti diundang ke seminar besar di kota, berbicara di depan ratusan orang tentang bahaya LGBT bagi keluarga Kristen. Rian duduk di barisan belakang, mendengar ibunya bercerita tentang anak-anak yang tersesat karena pengaruh media. Air mata Rian mengalir diam-diam. Setelah seminar, ibunya pulang dengan wajah bahagia. "Hari ini banyak jiwa tersentuh, Nak. Kamu harus ikut tahun depan." Rian hanya mengangguk. Hubungannya dengan Dimas semakin dalam. Mereka pergi ke pantai Parangtritis akhir pekan, berjalan kaki di pasir sambil bicara tentang masa depan. Dimas bilang kalau kita menikah secara sipil di luar negeri, kita bisa pulang dan hidup tenang. Rian tersenyum, tapi hatinya berat. Di sekolah, rekan kerjanya mulai bergosip. "Rian kok tak pernah pacaran ya? Mungkin dia." "Ah sudahlah." Rian mendengar bisik-bisik itu dan merasa dunia semakin sempit. Suatu malam saat hujan deras, Rian bertengkar dengan Dimas lewat telepon. "Aku ingin keluar sekarang. Aku capek pura-pura." Dimas menenangkan, "Tunggu dulu, sayang. Kita rencanakan dengan baik." Tapi Rian sudah putus asa. Dia duduk di kamar, membuka Alkitab, mencari ayat tentang cinta, tentang penerimaan. Dia menemukan Roma 8, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hatinya sedikit tenang. Besoknya, di gereja ada acara pemuda.
Rian diminta memimpin doa. Saat berdoa, suaranya bergetar, "Tuhan, tolong kami yang sedang berjuang dengan identitas kami." Jemaat mengamini, tak tahu arti sebenarnya. Ibu Siti tersenyum bangga dari bangku depan. Tapi Rian tahu badai akan datang. Krisis datang lebih cepat dari yang Rian bayangkan. Seorang teman gereja melihat Rian dan Dimas berpelukan di mobil di parkiran mal. Berita menyebar seperti api di rumput kering. Malam itu, telepon rumah berdering tanpa henti. Tetua gereja menelepon Ibu Siti, "Siti, anakmu. Ada kabar buruk." Ibu Siti mendengarkan, wajahnya memucat. Saat Rian pulang, ibunya sudah menunggu di ruang tamu dengan Alkitab di tangan. "Benarkah kamu, Gai?" Rian, suara ibunya dingin seperti es. Rian berdiri membeku di pintu. "Ibu. Aku." Air mata jatuh. Ibu Siti bangkit, suaranya naik. "Keluar dari rumah ini. Aku tidak mau punya anak seperti itu." Rian keluar malam itu juga, membawa hanya tas kecil dan dompet. Dia menginap di apartemen Dimas yang sederhana di pusat kota. Dimas memeluknya sepanjang malam, "Kita akan lewati ini bersama." Keesokan harinya, berita sudah menyebar ke seluruh gereja. Grup jemaat penuh dengan doakan Rian agar bertobat. Rekan kerja di sekolah memanggil Rian ke ruang kepala sekolah. "Kami terpaksa memberhentikanmu sementara, Rian." Orang tua murid mulai protes. Rian kehilangan pekerjaan dalam sehari. Di apartemen, Rian dan Dimas duduk berjam-jam bicara. Dimas bercerita tentang keluarganya yang juga menolaknya dulu, tapi akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. "Kamu punya aku sekarang," kata Dimas. Mereka mulai membangun hidup baru. Rian mencari kerja paruh waktu sebagai tutor online, Dimas tetap bekerja. Mereka pergi ke gereja kecil yang lebih terbuka di pinggiran kota, di mana pendetanya ramah terhadap semua orang. Tapi Rian masih merindukan ibunya. Suatu malam, dia menyelinap ke rumah lama, melihat ibunya berdoa sendirian di kamar. Rian ingin masuk, tapi tak berani. Persahabatan mereka dengan teman baru di komunitas Kristen rahasia mulai tumbuh. Ada yang berbagi cerita serupa, ada yang sudah diusir keluarga. Rian merasa tidak sendirian lagi. Tapi tekanan sosial tetap ada. Di jalan, ada yang berbisik, "Itu yang Gai, anak pendeta." Rian belajar mengabaikan. Hubungannya dengan Dimas semakin kuat. Mereka merayakan ulang tahun Dimas dengan makan malam sederhana di apartemen, saling memberi hadiah kecil, berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih untuk satu sama lain," kata Rian. Tapi di dalam hati, Rian tahu ibunya belum selesai. Suatu hari, ibunya datang ke apartemen Dimas. "Aku datang untuk membawa pulang anakku," kata ibunya dingin. Rian menolak. "Ibu, aku bahagia di sini." Ibu Siti pergi dengan mata merah. Konflik semakin dalam. Rian mulai bertanya-tanya, kenapa ibunya begitu benci. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Rian memutuskan untuk menghadapi masa lalunya. Dia mulai menulis surat panjang untuk ibunya, menceritakan perasaannya sejak kecil, betapa dia mencintai Tuhan tapi juga mencintai Dimas. Surat itu tidak dikirim, tapi membantu Rian menyembuhkan luka. Di komunitas baru, Rian bertemu dengan seorang pendeta muda yang gay dan sudah menikah secara sipil. "Tuhan tidak pernah meninggalkan kita," kata pendeta itu. Rian mulai merasa damai. Tapi badai besar datang saat acara kebangunan rohani gereja besar di Surabaya. Ibu Siti menjadi pembicara utama. Rian datang diam-diam, duduk di belakang. Saat ibunya naik mimbar, suaranya masih lantang, "Kita harus membersihkan gereja dari dosa." Jemaat bertepuk tangan. Rian keluar sebelum selesai, hatinya hancur. Dimas menunggu di luar, memeluk Rian di mobil. "Kita pindah saja ke Bali, mulai hidup baru di sana." Rian setuju. Mereka mulai merencanakan mencari kerja, apartemen kecil di Denpasar. Tapi sebelum pindah,
Rian ingin bicara sekali lagi dengan ibunya. Dia datang ke rumah saat ayah dan Lina tidak ada. Ibu Siti membuka pintu, wajahnya lelah. Masuklah. Mereka duduk di ruang tamu. Rian bicara panjang lebar tentang perasaannya. Ibu Siti mendengarkan tanpa memotong, air mata mengalir di pipinya. Ibu tahu sejak kamu SMA, kata ibunya pelan. Tapi aku takut. Takut kamu mengalami seperti adikku. Rian terkejut. Adik ibu. Ibu Siti mengangguk. Om Joko adikku yang gay. Dia diusir keluarga, gereja tolak, akhirnya bunuh diri tahun 1888. Aku bersumpah tidak akan biarkan itu terjadi padamu. Makanya aku pura-pura paling benci, supaya gereja tidak curiga padamu, supaya kamu aman. Rian terpaku. Rahasia itu seperti petir di siang bolong. Ibu Siti memeluk Rian untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Makan ibu, nak. Ibu mencintaimu apa adanya. Mereka menangis bersama. Tapi Ibu Siti bilang, aku belum siap bilang ke gereja. Mereka tidak akan mengerti. Rian pulang ke apartemen dengan hati campur aduk. Dia cerita ke Dimas yang memeluknya erat. Kita beri waktu ibumu. Persiapan pindah terus berjalan. Rian mulai merasa tumbuh, tidak lagi takut dengan dirinya sendiri. Dia mulai menulis blog anonim tentang perjalanan gay Kristen di Indonesia, mendapat banyak dukungan dari pembaca. Hari besar gereja tiba. Acara tahunan Hari Pemulihan Keluarga di mana ratusan jemaat berkumpul. Ibu Siti diminta beri kesaksian. Rian dan Dimas datang diam-diam, duduk di barisan paling belakang. Saat ibunya naik mimbar, suasana hening. Ibu Siti mulai bicara, suaranya gemetar kali ini. Selama bertahun-tahun aku mengutuk kaum gay dari mimbar ini. Tapi hari ini aku mau mengaku. Aku punya adik laki-laki yang gay. Dia bunuh diri karena penolakan kita semua. Dan anakku sendiri. Rian, dia juga gay. Seluruh jemaat terdiam, napas tertahan. Ibu Siti melanjutkan, aku pura-pura benci supaya melindunginya. Tapi itu salah. Tuhan mengajariku bahwa cinta lebih besar dari hukum manusia. Aku minta maaf pada Rian, pada Dimas, pada kalian semua. Air mata mengalir di wajah ibunya. Jemaat mulai berbisik, beberapa bangkit marah, tapi banyak yang menangis. Rian berdiri, berjalan ke depan, memeluk ibunya di mimbar. Ibu, aku memakan. Dimas ikut naik, berdiri di samping. Pendeta utama turun, memeluk mereka bertiga. Hari ini gereja belajar tentang kasih yang sesungguhnya. Beberapa jemaat keluar marah, tapi mayoritas tetap mulai berdoa bersama. Malam itu, keluarga Rian berkumpul di rumah. Ayah dan Lina menerima dengan pelan. Kita belajar bersama, kata ayah. Rian dan Dimas tinggal semalam, bicara sampai pagi. Rian merasa beban bertahun-tahun terangkat. Dia tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih penuh kasih. Beberapa bulan kemudian, Rian dan Dimas pindah ke Bali seperti rencana. Mereka punya rumah kecil dekat pantai, Rian mengajar online, Dimas kerja remote. Ibu Siti sering datang berkunjung, membawa masakan kesukaan Rian. Gereja besar di Surabaya berubah pelan-pelan, ada kelompok dukungan untuk keluarga. Rian dan Dimas menikah secara sipil di Denpasar, dihadiri Ibu Siti, ayah, Lina, dan beberapa teman dekat. Di pantai saat senja, Rian memeluk Dimas, terima kasih sudah menemaniku melewati semuanya. Ibu Siti berdiri di belakang, tersenyum bangga. Rian sekarang aktif menulis buku tentang perjalanannya, berbagi di komunitas online. Dia merasa telah dewasa, tidak lagi takut, tapi penuh harapan. Hidup mereka sederhana tapi bahagia, penuh cinta dan pengampunan. Apakah menyembunyikan identitas demi melindungi orang yang dicintai adalah pilihan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri dan Tuhan yang menciptakan kita apa adanya? Benar atau salah?
Ile genep selesai sekitar 1030 kata.